Pengobatan pertama di dunia. Sejak dahulu hingga sekarang, manusia senantiasa menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyakit. Upaya-upaya untuk mencapai kesembuhan saat sakit dan menjaga kesehatan merupakan aktivitas penting manusia. Ada kaum yang berkata bahwa Nabi Syeds alaihi salam adalah orang pertama yang menemukan ilmu pengobatan. Ilmu ini dikenal setelah beliau mewarisinya dari leluhurnya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Penyakit yang dihadapi adalah penyakit di akhir zaman. Namun, upaya untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan ternyata telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Beberapa orang mengatakan bahwa beliau menerima ilmu ini berdasarkan pengalaman, sedangkan orang lain mengatakan bahwa beliau menggunakan kias dengan olah pikirnya untuk menemukan ilmu itu. Nabi Adam alaihi salam sendiri merupakan manusia pertama yang mengalami berbagai ketidaknyamanan badan dalam kehidupan di bumi. Saat mengalami ketidaknyamanan sebagai manusia bumi, beliau mengupayakan berbagai hal untuk mengatasinya. Saat lapar, beliau berusaha mengatasinya dengan bercocok tanam. Ketika tubuh beliau merasakan ketidaknyamanan, maka beliau mengatasinya dengan suplemen dan nutrisi alami berupa buah-buahan. Pengetahuan beliau untuk mengatasi berbagai hal di bumi berdasarkan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nabi Adam mengetahui salah satu bahan herbal berupa buah yang berkhasiat, buah yang kaya manfaat, menjadi pilihan buah pertamanya yang dimakan di muka bumi. Beliau memilih buah dari tanaman bidara Cina atau tanaman side yang dikenal dengan istilah buah nabak atau secara umum merupakan buah dari tanaman bidara. Nama latin dari tanaman ini adalah Sisyphus jujubah. Ini buah dari side atau buah dari pohon bidara yang bersifat dingin dan kering. Ia mengatur temperamen dan menyamak perut. Dalam kitab tentang obat dari Abu Nuaim, beliau mengutip hadits yang terkenal bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, buah pertama yang dimakan adalah buah nabak buah bidar. Al-Hafiz Az-Zahabi, Ibn Nabawi, dan Iyau Ulum, Beirut, tahun 1990, halaman 198. Pilihan Nabi Adam terhadap bidara bukannya tanpa alasan. Buah ini mengandung berbagai manfaat untuk kesehatan. Pengetahuan Nabi Adam tentang berbagai nama buah, termasuk buah bidara ini tidak lepas dari pengajaran tentang berbagai nama yang diterimanya sewaktu baru diciptakan di surga. Buah dari tanaman bidara sidr itu mirip dengan buah yang ada di Sidratul Muntaha. Meskipun buah yang ada di surga berbeda dengan buah di muka bumi, masih ada beberapa kemiripan sifat. Dalam kitab Dardir, Nabi Muhammad menyaksikan Sidratul Muntaha sebagai sebuah pohon besar. Buah nabat yang ada di surga lebih besar dari yang ada di bumi. Ukuran buah bidara di surga sangat besar, yaitu seukuran kendi di dunia. Buah pohon bidara berukuran lebih kecil, yaitu sebesar buah zaitun atau buah kurma. Penampakan pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Pohon bidara di surga sangat dimuliakan dan tidak berduri, sedangkan pohon bidara di dunia banyak berduri dan buahnya sedikit. Buah bidara rasanya manis dan baunya harum. Buahnya bergizi dan bermanfaat untuk menyegarkan pernapasan, menjaga suhu tubuh, mengobati campak dan cacar air, serta menghentikan infeksi pada lambung. Semua manfaat buah bidara diperoleh oleh Nabi Adam yang baru saja menjalani masa adaptasi dengan iklim di bumi setelah sebelumnya berada dalam kenyamanan surga. Udara yang dihirup beliau di surga tentu berbeda dengan di dunia. Demikian juga dengan iklim dan suhu bumi, tentu sangat berbeda dengan keadaan surga. Nabi Adam alaihi salam memilih konsumsi buah bidara untuk mengkondisikan tubuhnya agar tetap seimbang selama berada dalam masa peralihan tersebut. Setelah memiliki keturunan, Nabi Adam alaihi salam menularkan pengetahuan tentang penyembuhan dengan menggunakan bahan-bahan berkhasiat kepada Nabi Syeds alaihi salam. Setelah periode Nabi Syeds, Nabi Idris alaihi salam mewarisi keilmuan tentang pengobatan atau kedokteran tersebut. Kenabian merupakan salah satu jalan tersampaikannya wahyu untuk manusia. Ilmu pengobatan atau kedokteran pada masa Nabi Idris dikembangkan berdasarkan petunjuk wahyu yang beliau terima. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang membawa banyak ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat untuk manusia pada zamannya, mulai dari pembahasan tulisan hingga ilmu-ilmu lain yang secara praktis dibutuhkan oleh manusia dikuasai oleh beliau. Al-Hafiz Az-Zahabi menjelaskan proses transmisi keilmuan pengobatan itu dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Bagaimanapun, yang lebih memungkinkan adalah bahwa ilmu pengobatan ini diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada para nabinya.
Kelak, keilmuan tersebut akan disempurnakan bersama turunnya wahyu kepada nabi-nabi setelahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila para nabi mampu membawa pengetahuan tentang pengobatan yang dikenal dengan Tibun Nabawi yang belum diketahui oleh umat-umat sebelumnya. Oleh Ustaz Yuhan Syahnul Fauzi.